Selamat pagi para kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita yang harus lebih disiplin lagi, mengingat pandemi COVID-19 semakin ganas lagi. Maka kita harus menerapkan disiplin 5M, mau tidak mau, untuk menolong orang lain dan menyelamatkan diri sendiri. Sambil berdoa, karena kita juga harus dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Saya Pendeta Wilson Tubing dari GKP Romangun, ingin menyapa saudara sekalian di pagi hari ini melalui firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 71 ayat 20. Demikian firman Tuhan kami bacakan. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Wow, luar biasa. Di satu sisi yang harus kita ingat, ini bukan satu kalimat penyesalan dari seorang beriman karena dia mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, bukan. Tapi justru kesusahan dan malapetaka yang dilewatinya bersama dengan Tuhan memberikan dia pengharapan dan jaminan bahwa Tuhan akan menghidupkan kembali, bahkan mengangkatnya dari samudra raya bumi atau dari kematian. Dia akan dinaikkan. Luar biasa pengalamannya dari Mazmur 71 ayat yang ke-20 ini. Saudara-saudara, pemazmur adalah seorang percaya. Dia sudah percaya kepada Tuhan pada masa remajanya, katanya. Kalau kita lihat di ayat yang ke-5. Bahkan di ayat yang ke-6 dia katakan, kalau dia sudah percaya sejak dari kandungan ibunya, Tuhan yang menolongnya. Tuhan yang memberikan kesempatan untuk dia lahir, sehingga dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya kebaikan-kebaikan yang dialaminya dari Tuhan yang diceritakannya di Mazmur ini, tapi juga ketika dia mengalami banyak persoalan-persoalan, ada banyak musuhnya, ada malapetaka, ada kesulitan-kesulitan. Tapi di tengah-tengahnya, karena dia bergantung kepada Tuhan, dia menjadi seperti anak ajaib, ya. Seperti orang yang ajaib karena hikmat, karena kebijakan, ketabahan, kesabaran, ketaatannya itu membuat dia menjadi berbeda dari orang-orang yang lain. Jadi sekalipun dia mengalami kesulitan, sekalipun dia mengalami malapetaka, itu tidak dianggap sebagai satu final akhir yang akan disesali, bukan. Tapi itu justru melihat masa depan yang lebih terbuka lagi, karena dari kesulitan dan karena dari malapetaka Tuhan meluputkan dia, apalagi dari kematian, apalagi dari masa tua. 2 kali dikatakan di sini, jangan tinggalkan aku pada masa tuaku, karena dia yakin bahwa pada masa tuanya juga dia akan disertai oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang sedang bergumul menyongsong masa pensiun, menyongsong masa tua, ya, banyak orang yang merasa takut, stres, bahkan tidak mau berubah gaya hidupnya. Ini akan membuat kita menjadi memiliki masalah dalam hidup ini. Pemazmur mau mengajarkan kepada kita, memang ia punya cita-cita dan keinginan di masa tua, di masa mudanya. Dan ketika itu dia memiliki tenaga dan kemampuan. Nah, setelah dia dewasa, setelah dia tua, dia rasakan bahwa keinginan-keinginan untuk memberitakan, memuliakan Tuhan itu tetap ada di dalam dirinya, sekalipun memang kemampuan fisiknya sudah berkurang. Oleh karena itu dia mengandalkan bukan fisiknya, bagaimana imannya nanti sampai masa tuanya akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita diingatkan terus untuk memasuki masa tua ini sebagai sesuatu yang masa yang indah. Ketika kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, itulah menjadi obat penawar yang paling ampuh bagi setiap orang yang ragu-ragu memasuki masa pensiun, bagi setiap orang yang ragu-ragu memasuki masa tua, melewati usia 60 tahun. Ada banyak orang malu menceritakan usianya 60 tahun. Ada banyak orang malu melihat dirinya karena seperti kurang persiapan. Tapi kita kali ini diingatkan melalui pemazmur ini agar kita tetap kuat, karena kita sudah belajar, kita sudah pernah anak-anak, kita sudah pernah remaja, pernah dewasa, dan sekarang kita tua. Ada banyak pengalaman yang sudah kita miliki dan yang tidak akan pernah jadi mudah
kecuali kalau kita mau bergaul dengan orang muda, memberikan pengalaman kita itu, supaya itu menjadi guru bagi mereka dalam menjalani masa-masa yang sulit atas mereka. Atas dasar pengalaman di masa silam, pemazmur yakin bahwa Tuhan akan menambah perbuatan ajaib bagi dia. Ya, masa tua loh. Jadi dia yakin bahwa Tuhan bukan hanya membiarkan dia di masa tua, dia akan diperhatikan, tapi malah dia akan mendapat banyak hal lagi yang lebih ajaib di dalam hidupnya kini dan di sini. Coba lihat di ayat yang ke-21 itu. Saudara-saudara yang sudah mengecap kasih Tuhan, yang sudah pernah merasakan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya, yang sudah merasakan bagaimana Tuhan berdiri di depan kita pada saat mengalami masa-masa sulit. Apalagi ketika kita mau menghadapi masa-masa pensiun dan lansia ini. Jangan khawatir, karena hidup kita senantiasa ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan di masa tua kita juga Dia ingin untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, seperti di masa muda. Coba dengarkan Yesaya 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini. Dikatakan demikian. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Apa yang kamu ragukan? Yang sudah lansia dan menjelang lansia, usia kita sudah banyak yang kita lalui, dan kita tinggal hanya sedikit lagi menghadap ke depan. Sudah lebih banyak yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Apakah di usia kita yang sedikit ini kita akan ditinggalkan? Tuhan mengatakan tidak. Sejak dari kandungan sampai masa tua, sampai putih rambutmu, Dia mau melakukannya. Bukan hanya melakukannya, Dia mau menyelamatkan kamu dalam hidup yang kekal. Shalom.